Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan Laksamana Muda TNI Adin Nur Awaludin M.Han, didampingi oleh Wadan Lantamal 6 Makassar, kemudian Bapak Kadis Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga Kepala Balai Besar Karantina Makassar, Bu ya, Makassar. Saya mau cerita, ini diibaratkan perjalanan napaktilas, atau mungkin bahasanya apa, nostalgia lah, mengenang penugasan saya waktu berpangkat Letnan 1 sampai dengan Kapten tahun 1996 sampai dengan 1999. Terlepas apa bahasanya ya, apakah garis tangan, apakah mungkin nyambung atau tidak dengan jabatan saya sebagai Dirjen Pengawasan Perikanan yang notabene sebagai pengawas perikanan, sebagai penyidik perikanan. Disinilah di Mako Lantamal, dulu Lantamal 4 Makassar, sekarang Lantamal 6 Makassar, ini menjadi titik awal perjalanan hidup saya. Saya pangkat Kapten, Letu tahun 1997, saya disumpah menjadi perwira penyidik perikanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009. Boleh dibilang ini perjalanan awal saya berhubungan dengan yang namanya pelaku illegal fishing. Di Sulawesi Selatan, dari dulu terkenal dengan yang namanya destructive fishing. Mungkin dikenalnya Pak Bom lah dulu kalau zaman orang sama sih, dengan menggunakan jolor dan sebagainya. Ternyata cerita dari Bapak Kadis itu masih ada. Karena memang berbicara masuknya bahan baku berupa pupuk matahari dari wilayah Nunukan masuk ke Sulawesi Selatan, ini memang menjadi bahan dasar terbentuknya bom ikan. Dimasukkan dalam botol kerating daeng, dikasih sumbu, kemudian dibakar. Ada juga yang menggunakan detonator, dilempar. Nah, itu jalan pintas untuk menangkap ikan yang tentunya tidak ramah lingkungan. Ini yang perlu kita perangi, yang menjadi konsen Kementerian Kelautan Perikanan untuk memberantas yang namanya destructive fishing. Itu PR kita. Sekali lagi kembali kepada cerita nostalgia, terusan di kesempatan yang boleh dibilang langka. Kebetulan ada kegiatan di Makassar dari jajaran Direktorat Pengawasan Perikanan. Saya menyempatkan singgah di sini sebelum kegiatan ke Manado. Diibaratkan kembali ke rumah, Bu ya. Iya. Tahun 99 banyak perubahan, alhamdulillah. Tentunya dengan jabatan sekarang saya ini, dengan pangkat yang baru, saya sangat-sangat bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Di luar bahasa kerennya itu beyond expectation lah. Tidak menyangka dulu saya kapten di sini dengan segala keterbatasan. Terlepas ada capaian-capaian yang saya kerjakan sebagai staf intelijen di sini, kemudian sebagai PLT Kadis Potmar pertama. Setelah validasi ada jabatan di Spotmar, kemudian dengan berbekal sebagai penyidik mulai di situ bersentuhan dengan masyarakat nelayan di Pulau Salemo, Kabupaten Pangkep, di Kabupaten Baru, kemudian di Takalar, rumput lautnya, di Kabupaten Selayar terkait masalah pengawasan untuk kawasan Rakabunerate-nya. Jadi betul-betul saya sudah menyatu dengan Provinsi Selatan, terlepas memang saya ada darah saya di sini. Saya keturunan Bugis, saya keturunan dari bapak yang asalnya dari Kabupaten Sidrap, Sidendeng Rapeng, seperti itu. Ya sekali lagi ini nostalgia yang boleh bilang tidak bisa saya lupakan. Makanya saya tadi turun di mana? Di dermaga, di penjagaan. Saya foto di sana. Saya ingin membalikan masa. Dulu saya pernah masuk dengan pangkat Letnan 1, keluar Kapten. Sekarang alhamdulillah saya masuk dengan pangkat yang baru. Ini anugerah yang wajib saya syukuri dengan keluarga tentunya. Alhamdulillah. Kemudian saat itu saya sering berkomunikasi dengan Bapak Kadis Perikanan Sulsel yang saat itu Pak Husni Magabarani, bagaimana mengawal, membina masyarakat nelayan, dan juga kita menjaga nelayan. Ada konsep saat itu yang namanya Siskamling Laut, saya tawarkan kepada Pak Husni
untuk menjaga laut, terutama wilayah Pulau Salemo, yang nelayanannya menangkap kepiting rajungan. Dia menebar jaring kepiting yang saat itu sering digaruk oleh mini troll. Jadi kalau dia tebar sore, paginya jaringnya sudah tidak ada atau jaringnya sudah rusak. Nah, kita buatlah pembinaan kepada nelayan setempat yang namanya Siskamling Laut, menggunakan kentongan karena handphone saat itu belum ada. Dengan harapan dengan bunyi kentongan, maka ada nelayan mini troll yang masuk ke wilayah pesisirnya Pulau Salemo dan sekitarnya, dia akan lari keluar karena takut disergap atau diburu oleh nelayan setempat. Itu konsep awal namanya Siskamling Laut. Yang kemudian Pak Husni Manggabarani, beliau menjadi salah satu dirjen di mana? Saat itu di Departemen Perikanan saat itu ya. Kemudian akhirnya masuk ke dalam indikator kerja utamanya KKP, yaitu namanya Kelompok Masyarakat Pengawas. Nah, apakah ini menjadi embrio sebelumnya Siskamling Laut, kemudian menjadi Pokewasmas? Saya tidak tahu. Yang jelas, saya pernah membuat itu, mengkreasi itu dengan Pak Husni Manggabarani. Kemudian Pak Husni kemudian membuat lebih di akademis atau mungkin dikaji ulang, membuat satu konsep yang lebih bagus lagi yang namanya Kelompok Pengawas Masyarakat. Itu ada sesuatu yang membuat saya kepuasan tersendiri. Tidak bisa diukur dengan uang tentunya. Dan alhamdulillah saat itu pun saya mendapatkan kepercayaan dari Komandan Lantamal. Bahkan pada saat saya mendapatkan surat pindah, ST pindah, surat telegram pindah ke Jakarta, Pak Satpam Kapten, saya ditahan sampai nunggu penggantinya. Kalau tidak penggantinya, kamu tidak boleh pindah. Kamu harus mengawal dalam konteks pembinaan masyarakat nelayan yang ada di Sulawesi Selatan. Ya alhamdulillah, terlepas apapun capaian kita anak buah, kalau kita berbuat baik, pasti ada buah yang kita tuai dalam konteks kepercayaan, kehormatan dari seorang pemimpin. Yang satu dari Komandan Lantamal 4 yang dijabat oleh Komandan Lantamalnya Brigadir Jenderal Marinir Bapak Lukman saat itu. Ya mungkin itu sekilas cerita mengenang masa lalu. Napaktilas saya jalan dari Penjagaan ke Mako. Saya berusaha mengingat-ingat kantor saya waktu PJS Kadispotmar di lantai 1 sebelah kanan. Saya pernah jadi perwira jaga, saya pernah jadi perwira dinas Lantamal 4. Kemudian ini adalah Jaladri, tempat main biliar saya di situ. Kemudian ada lapangan golf, sering driving. Driving itulah pertama kali saya menjadi pemain belajar golf. Kemudian main di lapangan Badoka. Kemudian ada pantai Jalaria di situ di pojok. Di situ juga saya sering bermain selam di situ. Dan nyelamnya keluar namanya Pulau Samalona. Di situ pantainya bagus untuk desa wisata bahari, Pak. Sampai sekarang luar biasa. Ya itulah mungkin kenangan yang saya ingat. Termasuk apa kira-kira? Oh ada satu lagi. Saya pemain bola. Saat itu saya membawa PSAL Lantamal Makassar ikut Liga 1-nya PSM. Saya pemain striker, saya pelatihnya, saya manajernya, saya donaturnya. Karena tidak ada dukungan dari komandan. Komandan setiap kegiatan setuju, bagus, tapi nggak ada duitnya, Din, atur sendiri. Ya alhamdulillah ada donatur, kita kumpulkan, kita membina anggota, jadilah tim PSAL. Mudah-mudahan sekarang pun ada PSAL yang ikut di Liga PSM, mudah-mudahan ada. Harapan saya saat itu boleh bilang saya ikut menyelam pembina selam posisinya Sulsel. Saya jawab pembinanya untuk PSAL bolanya. Saya juga untuk sebagai pembina PGAL-nya, golfernya Lantamal 4 Makassar. Boleh bilang semua dihajar. Ya. Jadi boleh bilang kapten itu, Bu, kapten itu semuanya dihajar. Jadi kapten itu nggak ada boleh capek. Kapten itu harus selalu strong. Karena semuanya kapten. Harus jalan. Kolonelnya hanya tinggal ngangguk aja. Jadi itu perjalanan singkat mengenang tahun 96 sampai dengan 99. Penugasan saya mulai di Spam Lantamal 4 Makassar berubah menjadi Sintel Lantamal 4 Makassar, kemudian saya menjadi PJS Kadispotmar Lantamal 4 Makassar yang pertama. Anggotanya cuma 2 ekor, 1 bintara, 1 PNS.
ruangannya satu ruangan, meja kerja satu saya, sama meja kerja untuk PNS-nya untuk ngetik. Ada bangku panjang di situ saya ingat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.